Wah, Sudah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Sally semua gimana sekeluarga? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita berbagi ya, Nak. Iya, Bunda. Kita berbagi kepada masyarakat. Semoga mereka bisa lebih punya wawasan gitu. Bunda pindah aja. Oke, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum juga untuk teman-teman mungkin sekarang ini ikutin video live kita tentang lupus gitu. Di Zoom sudah hadir Prof. Yuwono Suroso, ahli reumatologi dan autoimun gitu ya. Terus ada lagi dari Bandung nih, Cece saya yang selalu cantik, Cece Ice. Aku suka banget loh kalau Anda sudah senyum gitu. Ada lagi satu yang udah masuk Zoom, udah join di Zoom, Selinda Primadani Putri. Ini anak kami. Halo Seli. Hai Bunda. Seli ini anak yang sangat cerdas ya. Amin. Waktu lulus SMA daftar kemana-mana itu diterima ya. Sampai pernah di Universitas Indonesia juga, Fakultas Ekonomi ya Nak ya. Iya Bunda. Wow, keren. Nah, tuh. Tapi karena fisiknya harus lebih banyak menjaga gitu, sehingga terus pindah ke fakultas lain, diterima juga. Pokoknya ini anak yang sangat cerdas, aktif, dan sampai sekarang bisnis. Ya Sel ya, udah punya satu ya Sel. Iya. Ini pasien dari Prof. Yuwono, betul ya Sel ya? Saat SMP Bunda. Kenapa? Saat SMP 13 tahun. Nah, waktu umur 13 tahun dulu ya, perjalanannya untuk sampai, nah itu, halo Dek, halo Nak, itu tuh, ya, halo sayang, ya. Selama ini kenapa kami bikin dialog tentang lupus ini? Karena informasi tentang lupus itu masih simpang siur ya, artinya begini. Kalau tidak ketemu dengan dokter yang tepat atau tidak mendapat info yang tepat dari dokter yang tepat, seringkali hanya melihat-lihat di net, baca-baca, sehingga timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Ini seorang ya. Itu siapa itu ya di belakang? Seorang drummer juga ya, jagoan ngedrum. Ya dulu timbulnya itu SSLE-nya atau lupusnya itu karena kecapean ngedrum sehari semalam untuk waktu tahun baru kalau nggak salah. Pokoknya Sel ini anak gaul deh, Bunda. Pokoknya ini pasien favorit nih Sel. Ya. Slide saya masuk di diskusi nggak nanti? Nggak usah. Kita ngobrol aja biasa. Ya. Terus wajahnya lebih, jangan terlalu ke atas. Coba Bapak. Nah, oke. Kok nggak muncul aku ya? Dibaca. Muncul. Jangan khawatir, muncul gede banget. Seli ini contoh yang sangat Bunda kagumi ya, Sel. Sampai sekarang masih aktif bis. Mukaku ada kelihatan. Nah, gitu. Ini si Bapak. Si ayahmu itu bingung kalau di depan. Ini. Ayah grogi sepertinya, Bunda. Oh ya. Ayah grogi soalnya kamu selebriti. Enggak grogi kok, cuma gaptek. Itu jago komputer, sekarang tua lupa komputer. Ini orang tua harus ketemu sama komputer. Nah, ini ada Dokter Arya. Oh, Dokter Arya. Dokter Arya send a friend request. Mungkin mau ikut juga kali ya. Oke, Dokter Arya, silahkan aja langsung gabung ya di link.
Yang lain yang mau gabung silahkan, para Facebooker, teman-teman di Facebook yang mau ikut gabung, dipersilahkan. Monggo. Silahkan. Oke, teman-teman. Ya, mulai wis. Oke, mulai Ya. ya. Nih, si bapaknya udah nggak sabar. Ini aku pakai PowerPoint nggak ya? Nggak usah. Oke. Ngobrol aja. Yang penting Jadi ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, tunggu ditanya dulu. Oh ya, tanya apanya? Tunggu ditanya dulu. Oke, teman-teman Facebooker semuanya, terima kasih ya yang dengerin kami. Sekali lagi tujuan dari kami adakan Dialog Live ini adalah untuk memberi edukasi yang lebih jelas, yang lebih sehat tentang lupus ya. Selama ini mungkin ada yang bertanya-tanya lupus itu apa sih gitu ya. Terus katanya kok gini, katanya kok gitu ya. Katanya oh begini begitulah pokoknya gitu ya. Nah, sebaiknya memang kalau mendapat info dari dokter yang tepat dan info-infonya tepat, maka kekhawatiran atau terapi yang tepat itu akan bisa didapat gitu ya. Seperti halnya putra angkat kami ini yang namanya Selinda ini sudah bersama kami sejak umur 13 tahun ya, sampai bisa punya anaknya ganteng pula ya. Anaknya berapa ya sekarang? Ini saya punya Masih satu lah ya. punya calon mantu nih tapi lupus, ntar gimana ya kalau nggak bisa punya anak kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Ini kan gosip-gosip yang harus diluruskan. Nah ini ada buktinya nih. Oh itu Mbak Selinda. Si cantik satu ini anaknya ganteng banget. Bahkan ada yang punya banyak anak dan sampai 3 gitu. Nah oke. Jadi sekarang sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Yuwono Suroso, ahli reumatologi, ahli autoimun, yang kebetulan ini tinggalnya satu rumah sama saya gitu ya. Jadi saya todong untuk memberi satu rumah, nggak lain kamar ya? satu kamar, satu ranjang. Kadang-kadang. Kalau lagi berantem lain kamar. Gitu ya Cak, ya lain kamar kalau berantem ya. Oke. Selamat datang ke IAIN. Nggak tahu. Oke, kita udah record. Sudah, oke. Baik. Terima kasih. Ya. Live ini juga, video live ini juga dialog live ini juga di record. Jadi nanti yang membutuhkan akan saya share lagi di sosmed yang lain. Ya. Oke, sekarang pertama kali saya terima kasih kepada Pak suami saya. Saya panggil karena ini forum resmi, jadi saya panggilnya Prof ya, jangan GR ya. Oke, sebetulnya yang disebut kondisi lupus. Provokator. Sebetulnya yang disebut kondisi lupus tuh gimana sih? Apa sih gitu? Ya, lupus itu suatu penyakit yang sebetulnya ya penyakit biasa sebetulnya. Tapi karena penyakit ini terjadi karena adanya sistem kekebalan atau sistem imun atau boleh dikatakan sistem antibodi ya. Sebenarnya sistem imun ada 2, antibodi dan sistem seluler ya. Oke. Apa itu seluler itu? Seluler itu selnya nggak normal. Oh, oke. Terutama sel-sel kekebalan ya, sel darah putih. Antibodi tahu ya? Antibodi itu anti dan body. Gitu. Anti dan body. Jadi ada suatu zat yang fungsinya kalau ada body dari luar, kuman dan sebagainya ya, itu mengatur ya. Jangan sampai terjadi suatu kondisi infeksi atau apapun yang makin memberat ya. Oleh karena itu kalau ada kuman atau virus masuk ya, dan kuman itu mungkin dikatakan ukurannya lebih besar dari virus. Virus sangat kecil, mungkin 1/1000-nya kumannya. Tapi beliau mereka itu makhluk hidup ya. Jadi harus makan tiap hari ya. Harus mandi mungkin ya. Mandi nggak tahu ya. Tapi karena dia liwatnya darah, jadi selalu mandi ya.
mandi cairan ya. Nah, fungsinya antara lain adalah untuk menahan kalau ada kuman atau virus masuk ya. Yang kedua, menangkap kuman atau virus masuk itu kemudian diolah dalam sistem untuk dikenali nanti kalau ada yang datang tamu kuman seperti ini, nanti saya pukul lagi, saya serang lagi. Nah, di memori semua yang masuk itu ya. Kayak kita kalau ada tamu ya yang ganteng atau yang cantik itu kan di memori. Kenapa? Kalau ada tamu ganteng dan tamu cantik, pasti kenal di memori gitu loh. Oh gitu. Kalau yang jelek-jelek Kan nggak terus diingat ya. jelek Nggak diingat, yang bagus-bagus diingat. virus juga begitu itu ya, atau sistem kekebalan itu seperti itu. Jadi semua yang masuk walaupun itu kecil sekali kayak virus yang ukurannya mungkin 1 juta cm ya, itu dikenali ya. Oke, baik. Nah, Oke. nah, Dengan virus itu punya struktur gitu. Tapi nanti aja ya. Jadi penyakit lupus itu apa? Penyakit di mana terdapat suatu antibodi ya terhadap jaringan-jaringan tubuh ya, terhadap sel-sel tubuh, terhadap molekul dalam tubuh ya. Jadi molekul dalam tubuh itu jumlahnya banyak sekali ya, mungkin triliun ya. Nah, tapi oleh sistem kekebalan itu nantinya kalau ada kuman atau apa dari luar virus semua itu dicatat ya. Dicatat kemudian dia menyimpan dalam suatu almari arsipnya. Ya nanti seandainya ada tamu yang ganas seperti ini lagi, katakanlah ganas dari virusnya, dia tahu dan sudah punya antisipasi. Yaitu dia membuat sistem kekebalan ya. Ada 2 sistem kekebalan, seluler dan humoral ya. Seluler itu selnya yang merupakan alat untuk membunuh virus atau kuman dari luar ya. Kalau yang antibodi itu sifatnya cairan. Jadi humoral itu sebetulnya bukan pelawak sebetulnya, tapi itu humor dalam bahasa Latin itu adalah cairan ya. Prof, boleh saya potong dulu nggak? Ya. Tadi dari sistem-sistem antibodi itu, apa yang terjadi sehingga lupus itu muncul gitu dan gejalanya apa? Ya sebetulnya yang orang-orang sangat pengen tahu ya, masyarakat awam ini sangat pengen tahu. Ini kadang-kadang kan seringkali lupus itu munculnya ketika udah tua gitu ya, tiba-tiba. Oh ya. Kok saya tiba-tiba terdeteksi lupus misalnya gitu. Nah, misalnya barusan ada saudara kami juga yang di usia 54 itu baru muncul gitu, baru terdeteksi bahwa dia ternyata sakit autoimun yang namanya lupus. Nah, pertanyaan saya dari sistem tadi itu yang diterangkan, itu apa yang terjadi sehingga lupus itu muncul? Ya, begini. Dan gejalanya seperti apa supaya kita bisa hati-hati gitu ya? Jadi kalau ada benda asing masuk dari luar ya, apapun bentuknya, baik itu virus atau bahan-bahan kimia atau apapun itu selalu di memori ya. Jadi di memori maksudnya apa? Supaya nanti kalau ada yang masuk lagi seperti itu bisa ditangani. Tapi kalau yang masuk itu baik-baik aja seperti makanan yang enak-enak dan sebagainya. Walaupun makanan itu juga bisa menimbulkan reaksi imun, misalnya alergi kepada ikan, kepada kuman atau kepada debu dan sebagainya. Ya. Itu semuanya di memori. Ya. Maksudnya kalau memori itu maksudnya untuk pertahanan. Misalnya ada suatu negara ya. Negara A perang dengan negara B, kan selalu ada spy, ada spionnya. Jadi yang tahu betul tentang ini adalah spion-spion. Oh kalau negara X ini orangnya begini, senjatanya begini, bajunya begini ya. Kalau ada yang begitu itu harus diserang, ya.
Tapi biasanya kalau mata-mata ya berubah ya. Tapi kalau mata-matanya masih belum berubah atau mata-mata yang tidak pinter gitu ya, itu akan diserang oleh manusia komunitas kita. Di dalam tubuh kita juga begitu. Kalau ada benda asing masuk, pasti dia akan ditangkap, kemudian diolah demikian juga, diambil ciri-ciri khasnya apa di memori ya, kemudian disimpan dalam almari memori gitu ya. Jadi kalau suatu ketika ada suatu molekuler seperti itu yang mirip, maka dia akan diserang. Ya diserang, diolah, dihancurkan ya. Kalau yang gampang penyakit lah masuk, penyakit tipes katakanlah, dia masuk kemudian ditangkap, dibunuh, sebelum dibuang di memori dulu ya. Memorinya banyak sekali, jadi ratusan mungkin jutaan ada memori dalam tubuh kita ya. Nah dengan kondisi lupus ini rupanya di dalam gennya itu ya ada yang mirip dengan zat-zat yang masuk dari luar yang jahat tadi gitu misalnya ya. Oke. Ya. Kenapa dia bisa jadi diizinkan gitu karena mirip jadi dibiarkan masuk gitu. Iya, jadi maksudnya begini. Jadi semua memori itu ada dalam komputer kita di dalam sel ya. Kalau yang masuk itu mirip dengan itu maka akan diserang ya. Iya, iya. Ya, akan diserang ya. Sayangnya dalam tubuhnya pasien dengan autoimun itu punya banyak zat-zat atau antigen namanya dalam itu yang mirip dengan virus. Ya. Oh, oke. Ya, kok bisa mirip dengan virus? Karena ya tadi waktu menangkap virus dia murah-murah jadi virus, strukturnya dirubah, ini jadi seperti virus gitu. Ya. Nah, jadi disimpan dalam kotak yang tidak bisa dibuka ya. Tapi rupanya pada penyakit autoimun mungkin gampangnya ini kotaknya ada yang bocor gitu. Jadi yang tadi musuh dari dalam yang disimpan dalam suatu tempat itu akhirnya jadi antigen diri ya, sehingga diserang terus ya. Antigen diri itu struktur dari suatu DNA yang aslinya dari DNA virus atau bakteri atau apa itu disimpan di situ ya. Ketika memorinya agak kacau ya, penyimpanan memori agak kacau, jadi ini keluar gitu, namanya gitu. Akhirnya dikira musuh lagi, diserangi terus. Nah, itu yang keluar itu kan dari tubuh kita sendiri, jadi nggak mati-mati. Jadi akhirnya begitu. Jadi kenapa timbul autoimun itu karena ada serangan dari sistem tubuh yang mengenai diri kita sendiri ya. Akhirnya kalau seperti seperti orang flu merasakan virus kan panas, linu ya. Jadi penyakit autoimun juga begitu, panas, linu ya. Oke. Nah, paham ya? Oke. Ya. Yang pinter-pinter nih pasti lebih paham yang ya. Ada yang dari kedokteran itu paham. Ya, tapi saya menjelaskan secara awam ya. Kalau secara kedokteran rumit sekali. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Ya. Mau nanya? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Ya, silakan. Boleh, Prof, saya mau nanya. Oke, langsung aja ya, Prof ya. Ya. Jadi yang saya simpulkan dari autoimun ini adalah bahwa si imun tubuh kita melihat badan kita sendiri menjadi seperti musuh gitu kan ya. Ya. Dia akan menyerang body kita sendiri gitu ya. Ya, betul ya. Sebabnya tadi itu Bu. Ya, mungkin saya jadi semua virus yang pernah masuk itu di memori ya. Dan merubah dirinya yang menangkap ini antibodi atau sel kekebalan itu seperti mereka. Ketika virus sudah hilang, di sini ada sisa yang seperti virus. Ya, ini dianggap benda asing ya. Sehingga itu diserang terus. Karena ini ada sistem dalam tubuh kita kan tidak jalan-jalan di situ terus dan seumur hidup ada ya. Akhirnya pada penyakit autoimun itu begini, ketika ada
ada virus yang sama mengeluarkan zat yang sama, ya, maka dia akan juga diolah, diserang, dan setelah menyerang kembali lagi dia masuk ke dalam apa ya? Kalau di sini mungkin batalion, masuk ke batalion dalam tubuh kita sendiri. Loh, kok masih ada virus yang tadi masuk, ya, diserang terus itu. Ya, oke. Tapi tidak mati-mati, ya. Akhirnya itu jadi bengkak radang di dalam tubuh kita, ya. Oke. Ya. Nah, ini yang pengen diketahui oleh, sudah cukup ya, Cece ya? Ya. Pertanyaannya sudah terjawab? Sebetulnya tidak segampang itu, tapi sangat rumit mekanismenya. Tapi ginilah. Ya. Kalau sebentar, saya mau tanya sedikit ya. aja. Oke, silakan Cece. Ya, makasih, ya. Nanti Ibu Ian Bone, Bon ini nanti sebentar lagi ya. Silakan Cece. Jadi untuk autoimun itu ketika imunitas tubuh kita menyerang diri kita itu, apakah selalu diawali dengan adanya virus yang masuk ke dalam tubuh kita, atau bisa kapan? Bisa juga dari virus yang dulu pernah di memori masuk lagi, ya. Masuk lagi, kemudian ditangkap oleh antibodi, di memori lagi, kemudian antibodi sudah mengolah mereka, dia kembali ke kandangnya. Waktu kembali keliling-keliling lewat mana-mana, loh, kok masih ada kuman, masih ada virus, diseranglah. Misalnya di dalam liver diserang terus. Padahal itu virus yang dulu, yang punya struktur mirip dengan yang masuk ini, ya. Ya. Oke. Paham ya? Oke, ada gen yang mirip virus kita gampangnya, ya. Oke, Ibu Ia Bon, apa saya duluan? Ibu dulu, silahkan. Tolong di-unmute. Ya. Silakan Bu Ian. Ibu narasumber, moderator, dan mohon maaf Pak Profesor, saya sebenarnya bukan Ia Bone, kebetulan saya lagi tugas untuk memantau pelaksanaan CPNS yang ada di Bone. Nah, saya pakai Zoom yang ada di Asrama Haji Bekasi, Ibu Erma Agustini. Begini Profesor, saya udah penderita autoimun sejak tahun 2013. Oh, baik. Nah, selama ini saya tidak diperbolehkan, kebetulan saya adalah auditor di salah satu kementerian agama. Apa namanya kira-kira namanya? Siapa? Erma. Bukan nama penyakitnya. SLE, Dok. SLE. Oh, bukan. Ini saya luruskan sebentar. Beliau ini bekerja sebagai auditor ya, Bu ya? Ya, Bu. Ya. Betul. Silakan, Bapak. Sementara dengan karir saya sebagai auditor, ini kan ada kendala-kendala, nggak boleh menggunakan pesawat. Apalagi sekarang saya ditangani oleh Profesor Dr. Zulkifli Amin yang ada di Rumah Sakit Haji. Saya tidak ke yayasan yang ada di Cikini, Prof. Nah, saya mau ngambil yang simple dan lupus saya terkendali dengan maksimal, gitu kan? Nah, sejak tahun 2013 saya kontrol terus dengan tidak ada jeda, ya dari sebulan sekali, 3 bulan sekali, sekarang sejak 6 bulan sekali. Nah, karena profesornya sudah agak lumayan ya Pak ya, sepuh gitu, akhirnya saya kembali ke anaknya, Lukman Zulkifli Amin. Nah, ini kendala Dok, kondisi saya itu kalau memang lagi sehat, saya tidak kelihatan orang sakit, tidak menderita lupus. Tapi kalau saya merasakan saat lupus ini mau datang, Dok, saya merasakan lemas, tidak ada tenaga. Nah, karena saya udah memahami lupus saya, dia tuh mau ketok pintu. Dia ketok pintu saat dia mau datang. Nah, saya langsung tuh, Dok, minum medicine. Seharusnya sehari sekali, saya minum 2 kali. Walaupun saya ada di pelosok, Dok, di Maluku, di NTT, itu saya tinggalkan itu penyakit saya istirahat, Dok. Tidur sampai saya minum paracetamol tuh, Dok. Tidur, tapi pas bangun itu seger, Dok. Seger sekali. Nah, tapi Profesor, yang kendala sekarang saya alami, ini tumit saya sakit
banget deh. Terus di jari ini jari saya bunyi kletak-kletak gini-gini. Jadi sakit tuh. Sakit. Nah, saya bawa ke dokter saraf, itu ternyata saya disuntik, Dok. Disuntik hanya bertahan 2 bulan. Setelah itu sakit lagi. Nah, sampai saat ini saya sejak udah 6 bulan ke depan dari suntik, saya belum nih, Dok. Jadi saya bangun tidur, Profesor, saya bangun tidur sakit. Bangun tidur sakit, Prof. Gimana ini, Dok, solusinya ya, Dok ya? Nah, terus sekarang saya, karena COVID ini, saya tidak melaksanakan tugas. Sementara fungsinya saya melaksanakan tugas. Karena Dokter Zulkifli itu memberikan saya surat untuk kepimpinan gitu, Dok. Gimana solusinya? Terima kasih. Maksudnya Ibu ini, Ibu kan sudah ada autoimun, ya, sudah terkendali, ya. Memang walaupun terkendali itu ada peluang-peluang untuk kambuh, ya. Misalnya tadi capek, ya, kurang tidur. Ya. Kalau pengalaman saya itu ada juga misalnya seafood tertentu, udang, ya. Lalu satu lagi yaitu klorofil, ya. Tahu klorofil ya? Klorofil yang dijual di toko-toko sebagai obat kebugaran, ya. Nah, dengar ya. Waktu itu di Amerika booming, ya. Di sini juga kita punya banyak. Ketika booming, semua orang, mungkin banyak orang minum klorofil, ya. Di sanalah mulai timbul masalah. Ternyata banyak autoimun yang muncul, ya. Dulunya ada autoimun sedikit, kalau misal lupus itu mungkin 1 di antara 10.000. Nah, di Amerika. Sekarang itu muncul banyak karena apa? Meminum klorofil itu, ya. Jadi klorofil itu obat kebugaran supaya seger. Nah, imunnya ikut meningkat. Ya, imun yang meningkat, imun yang mana? Imun yang patologis, ya. Yang tadi saya katakan untuk antibodi misalnya, auto sendiri antibodi itu cairan yang digunakan untuk membunuh kuman, ya. Berarti untuk antibodi adalah cairan itu membunuh badan kita sendiri, ya, bukan membunuh, ya, merusak, ya. Jadi umum kalau pasien saya itu biasanya kumat kalau dia itu capek, kurang tidur, ya. Satu lagi yang sering bikin kuman adalah seafood, yang kata orang itu cumi, udang, kepiting, kerang, ya. Padahal ikan kan juga Ibu, ya. Itu yang paling enak padahal. Ya, jadi orang Surabaya itu kalau bilang seafood ya udang, kepiting, apalagi cumi itu seafood. Tapi ikan bukan seafood, ya. Paham ya? Jadi ikan itu juga bisa menimbulkan, ikan tertentu bisa menimbulkan kekambuhan, bahkan mencetus penyakit autoimun, tidak hanya lupus, ya. Mula-mula orang itu tidak punya keluhan, kemudian habis makan udang 1 piring gitu, ya, paginya linu-linu semua. Kita cek antibodinya tinggi ternyata, ya, LED tinggi, CRP tinggi, ternyata dia autoimun, ya, tapi bukan lupus, ya. Dikasih obat, ya. Nah, orang dengan penyakit kronis, ya, atau penyakit turunan, ya. Jadi sebenarnya lupusnya turunan, Bu. Ya. Bapak, ya. Tapi dia menurun tidak selalu pada anaknya, tapi bisa kebanyakan melompat 3 generasi. Yang kena lupus buyutnya misalnya, yang kena itu cicit. Kebanyakan begitu. Maka ketika orang didiagnosis lupus, dibilang ini penyakit turunan, lu, papa mama saya nggak apa-apa kok turunan. Nah, padahal dari buyut. Masih punya kakek nenek, masih normal semua dari buyut, ya. Buyut itu sudah nggak ada kalau, ya, artinya sudah meninggal. Nah, orang Amerika kok tahu dari buyut di mana? Diteliti. Apa yang diteliti? Kuburan, ya. Di Amerika itu kuburan tidak boleh dipindah, Pak. Jadi kalau mau tanya Mbak buyutnya di mana? Oh, ini ada kartunya di sana, ada KTP-nya, ya. Sehingga orang Amerika akhirnya meneliti gen lupus ini
di ibu bapaknya enggak ada. Di kakek nenek enggak ada. Ternyata yang ketemu dari apa namanya buyut-buyutnya. Ya, kalau apa ya? Buyut itu apa ya? Grandfather gitu ya. Jadi ternyata lupus itu tidak selalu dari bapak ibu, tapi lebih sering bisa juga dari kakek nenek, ya. Tapi lebih sering lagi pada buyut. Ya. Oke, Ya. boleh saya potong dulu, Bapak? Ya, ya. Tadi Ibu tanya pertanyaan utamanya apa ya, Bu? Karena kalau yang dikatakan tadi kan berarti kan lifestyle ya, Bu ya. Lifestyle ya. Siapa namanya, Bu? Irma. Bu Irma. Bu Irma. Ya. Lifestyle ya. Tadi Ibu kan bertanya tentang kok saya sakit di sini gitu Ya, ya. solusinya bagaimana? Solusinya itu harus didiagnosis ya. Ini termasuk autoimun yang mana ya? Autoimunnya SLE, Dok. Prof. Oh, SLE ya. SLE. Apa Iya. Bu tandanya SLE Bu di laboratorium? Di kulit ada bercak-bercak saat Kemudian labnya? Labnya, Bu? Aduh, udah lupa lagi. Udah terakhir. Ya, maaf, karena bercak di tangan belum tentu lupus, bisa psoriasis, ya bisa infeksi. Kalau tangan ini katanya akibat dari medicine ya, Dok? Kata dokter. Tangan akibat medicine. Ininya. Besar gitu ya. Medicine, obat dari. Ya. Jadi yang dikena katanya tulangnya jadi kropos, katanya gitu. Tapi usia saya juga udah lumayan, Dok, udah 52 gitu kan. Jadi bangun tidur ditumit sakit gitu. Udah Bu, dikasihlah obat glukosamin itu. Ibu sekarang ngurangin berat badan. Berat badan saya mungkin nggak ideal, Dok. Prof, usia saya dengan berat badan saya itu melebihi kapasitas, harusnya kan 55, sementara saya hampir 60 gitu kelebihan. Mungkin itu karena medicine Bu. Iya, medicine medicine itu bikin enak makan ya. Ya, jadi makanya wah luar biasa, seperti kita akil balik itu makannya banyak ya. Tapi medicine itu punya efek samping ya. Jadi efek sampingnya apa? Ibu sudah tahu, bisa keropos ya. Nah itu. Bisa ketergantungan ya. Jadi minum medicine itu bukan sembarangan, harusnya pagi Bu. Iya, saya gunakan pagi, Dok. Nah itu betul ya. Saya pagi. Kalau digunakan malam siang nggak bisa. Sehari sekali. Ya bagus, nggak apa-apa. Saya mau tanya, saya mau sebagai moderator mau tanya. Tadi dikatakan Ibu SLE ya, itu dari tes lab yang saya ke Prof sekarang. Apakah SLE itu bisa didapat dari hasil lab yang tertentu, misalnya seperti anates? Ibu sudah anates ya, Ibu ya? Ibu sudah anates? Sudah 2013 itu, terus 6 bulan saat kejadian sakit kan memang saya nggak bisa jalan, nggak bisa itu, pokoknya megang gelas pecah gitu kan, megang piring pecah, badan panas menggigil, terus di muka itu kayak Prof kayak cacar air gitu, di muka meleleh gitu, kayak cacar air deh ngelodoh gitu. Tapi terus saya perawatan lagi ke dokter gitu kan, makanya sekarang ya bagus lagi gitu kan. Waktu awalnya itu kembali begitu. Cantik ya Bu ya. Iya, kembali cantik, Prof. Ibu nanti bisa kirim WA ke bisa inbox ke Facebook saya ya Bu ya, kalau mau tanya-tanya lagi kepada Prof ya. Boleh. Artinya ini perlu diketahui lebih lanjut lagi ya tentang detail-detail dari nanti terapi untuk ya Bu ya. Enggak masalah ya. Ya, makasih. Terima kasih. Selamat datang Mbak Laras. Mbak Laras, terima kasih, selamat datang. Nah, ini tadi pertanyaan dari Teh Ice dan pertanyaan dari Ibu Irma ini sudah lompat ya. Sudah melompat jalur dari talk show ini. Tapi bagus banget udah, malah jadi ice breaking. Nah, tadi balik kepada buyut-buyut dan sebagainya. Pertanyaan saya berikut adalah kita pengen tahu ini penyakit apa sebenarnya, keturunan atau apa nih, penyakit apa nih gitu loh? Keturunan, jadi genetik ya. Tapi saya sampaikan tadi bahwa keturunannya
bisa bukan dari bapak ibu maupun kakek nenek. Justru yang kebanyakan keturunan dari buyut, ya, baik laki maupun perempuan. Ya. Ya, itu aja. Supaya kita berhati-hati ya, supaya kita berhati-hati. Ini saya ini sebenarnya punya keturunan lupus nggak ya kira-kira gitu atau autoimun. Ini kita melihat ke kalangan keluarga ini bagaimana? Kita lihat siapanya? Harus kita lihat di antara keluarga besar ya. Ya. Misalnya kalau siapa adik kita. Kalau belum muncul sulit ya. Belum muncul sulit karena sebetulnya ilmu kedokteran ini bukan matematik ya. Kalau ini punya ini pasti punya ini, gitu enggak punya gen pasti ini, tidak. Jadi kebanyakan begini, kalau tahu itu ada gen lupus ya, itu penelitian. Jadi orang yang dengan lupus itu dikumpulkan, ya, diambil DNA-nya, ya, dianalisis, ya. Mungkin juga kalau di sana kakek neneknya, ya. Kemudian juga kalau ada buyutnya, ya. Kalau misalnya sepupu, kalau sepupu gitu misalnya nih ya, ini bisa. Bisa ya? Bisa. Misalnya ada sepupu, tapi jarang ya. Sepupu kita kena, maka kita juga harus hati-hati ya. Nah, memang tidak harus buyut. Yang paling banyak dari buyut memang, ya. Tapi dari kakek juga bisa lebih sedikit. Ya, dari apa bapak ibu juga bisa ya. Jadi sering kita temukan ada yang sepupu kena ya. Tapi sebetulnya kalau melihat dari situ mungkin juga itu bukan dari bapak ibu ya. Mungkin dari buyutnya ya. Oke. Sebentar ya Bu ya, saya tanya dulu nih. Ini untuk masyarakat dulu. Nanti Ibu cocokin dengan jawaban dari Prof ini. Gejala-gejalanya apa? Itu yang pertanyaan yang seringkali terjadi dari yang saya dapat dari teman-teman saya. Lupus tuh gejalanya apa sih supaya jadi kita bisa tahu gitu apakah tadi itu apa ruam-ruam di kulit, apakah ruam-ruam di muka atau gimana gejalanya? Tidak harus ruam ya sebetulnya ya. Bisa dari atas dulu. Mungkin anak muda atau terutama perempuan rambutnya rontok ya. Rambut rontok ya, rontok. Ya. Terus turun ke mata. Matanya ada merah, namanya uveitis ya. Kalau ke dokter mata, oh Bu ini autoimun karena yang kena itu bagian ini, kena uvea, namanya uveitis. Kemungkinan ya. Ke hidung bisa sinusitis, pilek, terus nyeri di sini. Yang banyaknya di sini ya. Oral ulcer atau luka di mulut ya, seperti sariawan yang tidak kunjung sembuh ya. Tidak kunjung sembuh ya. Ya, dan kenapa dia nggak kunjung sembuh? Karena dia mungkin kerjanya sampai malam-malam ya, kecapean. Jadi kalau kecapean itu akan muncul namanya oksidan. Oksidan itu mengaktifkan gen-gen yang mengandung lupus ya. Bahkan orang itu mula-mula nggak punya lupus, kemudian kerja siang malam cari uang gitu ya. Ya jadi ini, jadi itu, akhirnya dia muncul ya. Jadi pemuncul utama ya itu adalah kecapeannya, kurang tidur ya. Apalagi selain dari itu tadi? Ada makanan juga ada ya. Makanan juga ada. Kalau di sini saya selalu tanya makan jeruan enggak? Ya, sering makan ya gitu ya. Kalau di luar negeri jeruan enggak dimakan ya, makanya daging ya. Oke. Jadi lagi lifestyle ya. Jadi food style, lifestyle ya. Ya. Betul begitu ya? Ya. Bahkan gejala-gejala itu ya. Terus tentang tadi yang di kulit ada nggak gejala-gejala di kulit gitu? Ada ya ruam-ruam ya, kadang-kadang di ruamnya itu tengahnya cekung. Ditekan sakit. Karena ada apa? Ada radang saluran darah atau arteriol yang menyumbat di situ sehingga pecah jadi suatu ini. Oke. Tanda dari lupus ya. Kena itu betul ya, kebanyakan cewek ya, betul ya? Betul ya. Karena ada pengaruh hormon perempuan, estrogen. Oh, oke. Nah, seringkali saya mendengar ya dari teman-teman saya juga,
bahwa seringkali terdeteksinya itu terlambat ya. Jadi Ya. terdeteksinya itu sudah dalam keadaan tidak ringan, sudah. Ya. Nah, saya juga mendengar bahwa lupus itu 1000 wajah ya, penyakit dengan 1000 wajah tadi itu. Kalau mata, terus kita ke dokter mata, terus kalau kulit kita ke dokter kulit gitu ya. Jadi apa yang menyebabkan terdeteksi terlambat itu, Bro? Ya karena itu. Jadi misalnya begini, sakit mata merah, diobati kok kambuh lagi, diobati kambuh lagi. Kita tanya, Mbak atau Bu, apa badannya capek-capek, apa lemes atau linu-linu? Oh ya dok. Nah itu kemungkinan itu lupus. Kalau sakit mata tok yang mengenai itu uvea namanya uveitis. Kalau kita tidak tanya mungkin bisa kelewatan ya. Oh, okay. Ya, tapi kadang-kadang ya Mas, saya bilang ya bahwa ilmu biologi bukan ilmu pasti. Hanya mata saja ya. Kemudian saya sarankan tes untuk lupus ternyata positif ya gitu. Ya, terus juga bisa mengenai jantung, paru, jadi 1000 wajah ya. Artinya dia bisa ke organ yang manapun ya. Ya, jadi bisa kena ujung rambut sama ujung kaki sampai ujung kaki ya. Kalau mata itu bisa uveitis tadi, hidung itu sinusitis ya, sering bersin-bersin. Ludah di lidah maaf ada oral ulcer sariawan yang tidak kunjung sembuh ya. Kemudian apalagi di kulit tadi banyak sekali bentuknya ya sebetulnya. Jadi kalau kita punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh setelah diobati gitu ya, itu mulai kapan kita harus curiga gitu? Harus curiga bahwa kita harus periksa apakah kita ini autoimun atau lupus apa enggak? Nah, biasanya yang datang itu yang mungkin dia sudah punya gejala lama, tanda-tanda lama ya. Tadi ada rambut rontok dan sebagainya. Tapi ada linu yang bawa ke dokter ya. Saya kok capek linu. Nah itu baru dia terdiagnosis. Ya. Ada juga SLE yang ya capek tapi capek biasa. Karena memang penyakit ini ada gradasinya. Ya. Kapan seorang pasien itu lebih berat ya, daripada yang lain ya. Kalau gennya kental ya itu berat. Kalau gennya tidak kental itu ya tidak berat. Ya. Gen kental itu kemana yang tadi saya katakan dia punya cabang 2 homozigot. Ya. Kalau ya kental cuma punya apa ya, punya di HLA-nya namanya itu cuma punya 1 ya. Ada yang punya 2, ada yang punya yang banyak punya bakat atau artinya molekul yang ke arah lupus itu selnya banyak yang kena gitu ya. Jadi tergantung juga genetiknya. Ya. Oke. Jadi seringkali terdeteksi terlambat itu yang akhirnya menjadi ya lebih sulit itu karena para pasien ini sebelumnya kayak apa ya shopping. Ya, dokter shopping. Shopping gitu ya. Jadi dokter shopping. Dokter shopping ya. Gitu. Kita ke Ibu Irma lagi. Ke Ibu Irma lagi. Saya pengen ke Selinda. Halo Selinda. Halo Sally. Sally tolong di unmute ya Sel. Ini kalau bicara mengenai gaya hidup, Sally ini memang muncul lupusnya adalah dulu ketika setelah mengalami kelelahan yang luar biasa. Betul ya Sel? Sally? Oh, kemana nih? Oke, sambil kita nunggu Selinda cerita, kita ke Ibu Irma dulu. Ibu Irma. Oke. Ibu Irma ada? Oh, enggak ada. Oke. Tadi pertanyaan dari TIC, mungkin ada pertanyaan lagi tadi, masih mau nanya lagi satu? Iya, ini saya karena saya gaptek bingung nih balikin ke mana. Suaranya udah muncul kok, Teh. Suaranya muncul. Oke, enggak apa-apa ya.
Ini dok, saya kan kebetulan memang saya dapat juga pelajaran soal lupus. Dari yang saya dapat dulu bahwa yang kena lupus itu umumnya memang yang lagi yang produktifnya. Mungkin karena hormon estrogen. Hormonnya lagi produktif gitu. Tapi kenapa saat ini kok banyak seusia saya misalnya teman-teman saya juga banyak yang kena autoimun gitu dok. Itu gimana? Ya, itu tergantung kental tidaknya gen, ya. Ada gen yang kental. Yang kental apanya? Asam aminonya kental yang mengandung namanya lisin, arginin itu banyak. Kalau banyak cepat muncul. Mungkin muda sudah muncul. Bahkan ada yang anak-anak sudah muncul, ya. Ada anak umur 5 tahun sudah SLE juga ada, ya. Karena gennya kental banget, ya. Gennya mengandung struktur yang memungkinkan dia menjadi autoimun itu kental banyak. Ya. Kalau gennya yang mungkin hanya setengahnya juga nanti bisa kena, tapi pada umurnya lebih lanjut, apalagi seperempatnya dan sebagainya. Jumlah gennya gampangnya gitu ya. Gen yang misalnya HLA kelas 2 tertentu, DRB1 namanya, itu kalau banyak dia kental. Kalau kental dia lebih cepat timbul. Ada umur 60 kena lupus ya ada, tapi biasanya ringan, ya. Ringan, ya, obatnya kasih obat-obat yang sama tapi tidak banyak dosisnya. Jadi dari awal supaya kita tidak kena itu balik lagi ke lifestyle dan food style, ya. Memang kita kan tidak tahu yang saya katakan selalu ini turunan loh dari siapa dok? Bapak saya masih hidup, kakek nenek saya hidup. Saya tanya buyutnya masih ada ya? Ya jelas nggak ada dok. Nah, jadi dari buyutnya. Lah kok tahu dok? Itu di Amerika tadi saya katakan di sana kuburan tidak boleh dipindah. Ya. Jadi surveyor lupus itu menggali. Misalnya ada seorang gadis 17 tahun kena lupus ya. Tanya bapak ibunya di mana, dicek darahnya. Tanya lagi, kakak neneknya ada ya. Diambil mungkin tulangnya apa dilihat struktur asam aminonya itu. Bahkan sampai canggahnya ada di sana. Akhirnya ketemu bahwa kesimpulannya keturunan yang paling banyak adalah dari canggahnya, buyutnya ya. Itu di Amerika. Di sini memang survei begitu itu belum ada. Jadi kita ikut hasil dari Amerika dan Eropa saja. Tapi memang kalau di retrospektif di sini di pasien lupus kita cek satu gennya saja, ya. Misalnya pada ibunya nggak ada, pada nenek kakeknya ada, tanyakan buyut. Tapi buyut biasanya sudah nggak ada, ya itu yang susah kan. Tapi kita lihat di kakek agak banyak, oh iya mungkin di buyut lebih banyak, ya. Oke, iya. Tadi kalau yang sudah kena lupus ya, yang artinya sudah terdeteksi lupus itu, cara hidupnya harus seperti apa ini, Bro? Misalnya? Ya, memang lupus itu penyakit yang ada terus ya. Selalu orang ada terus ya. Seperti sakit yang lain, darah tinggi ada terus, harus minum obat terus ya. Kalau tidak minum obat terus gimana darah tinggi? Ya bisa ngedrop, bisa stroke ya. Jadi kalau penyakit genetik turunan hampir selalu minum obat terus-terusan. Saya ini sakit asam urat tinggi ya. Mulai umur 27 sudah minum obat. Allopurinol ya, jadi sudah 43 tahun, 43 tahun saya minum obat ya. Apa ya? Nggak kena ginjal ya? Orang sini nggak salah, pokoknya minum obat terus-terusan kena ginjal, apalagi yang besar-besar itu. Dok, saya nggak mau dok. Ini kok besar-besar seperti ini nanti kena ginjal. Itu vitamin bu, gitu. Nggak mau kata yang lain loh. Vitamin kok kena ginjal tuh. Ya. Yang kena ginjal tuh anti nyeri nomor 1 pak, ya. Obat yang cespleng itu loh, ya. Maaf nggak paracetamol ya. Paracetamol itu bahaya ya buat ginjal ya dok ya. Tidak. Paracetamol anti nyeri yang namanya NSAID itu ya. Diclofenac, ibuprofen, bapakprofen ya. Ya. Ya, jadi ibuprofen ya. Ya.
Jadi pasien memang harus diedukasi ya tentang bahwa minum obat, bahwa mindset mereka minum obat terus itu bikin sakit ginjal. Padahal selalu tidak semua obat, hanya anti nyeri. Anti nyeri ya kebanyakan ya. Kita tahu bahwa orang sakit darah tinggi juga minum obat terus, orang asma juga sering minum obat. Artinya enggak? Iya. Saya minum obat asma berapa tahun? 53 tahun. Nah, di sini kan kalau nggak salah lupus kan juga harus minum obat terus. Iya. Diatur ya, artinya diatur terus di menurun begitu ya. Agar terkendali gitu ya, Prof ya. Iya, harus diminum terus dan lifestyle-nya dijaga. Saja. Tadi itu tadi itu Selinda adalah bukti bahwa orang lupus itu pasien lupus itu bisa punya anak. Kan selama lupus kan jangan kami orang lupus, ntar nggak bisa punya anak kayak gitu ya. Iya, kasihan ya. Satu pemahaman yang keliru gitu ya. Iya. Namanya Mana Linda? Linda. Halo Linda. Linda masih nggak ya? Ini mungkin anaknya rewel kali. Jadi ke saya umurnya 14-an ya. 13 ya. Sekarang umurnya mungkin 31 mungkin ya 32 ya. Jadi berapa tahun itu minum obat? 20 tahun ya. Masih terapi terus. Iya, nggak bisa lepas. Orang tuh di sini salah pikir. Saya nggak mau dok kalau ini nggak bisa lepas. Lah nggak ada ya harus minum terus. Saya itu minum pada asam urat. Dari umur 27 sekarang 70. Wis tua. 30 berapa itu? 43 tahun ya. Ya enggak apa-apa. Ini obatnya. Silakan. Saya mau nanya lagi, Prof, boleh ya? Ya, ini obat saya sudah 43 tahun. Silakan, Cek. Ya, ada lagi. Kan untuk autoimun itu biasanya dipakai dari golongan steroid itu ya. Ya, setahu saya itu kan kalau di farmasi suka dibilang bahwa itu obat dewa. Tapi efek sampingnya banyak banget. Jadi saya mau tanya sama dokter karena untuk yang autoimun itu harus terus dimakan. Nah ini bagaimana untuk bisa menekan efek sampingnya dari obat tersebut? Di memanage makan obatnya gimana dok supaya nggak keluar efek samping? Ya, jadi obat autoimun yang sangat sering dipakai adalah kortikosteroid ya. Prednison. Efek samping utamanya adalah pertama dia jadi ketagihan ya. Karena kenapa ketagihan? Karena kita punya hormon itu dalam otak kita dari hipofisis. Produksinya itu jam 10 malam ya. Kalau kita minum methylprednisolonnya itu malam, maka kalau diminum secara rutin pabriknya akan berhenti. Kenapa? Dia punya sensor. Oh, metilnya masih ada, masih tinggi. Akhirnya yang bikin metil tidak usah bikin metil, stop aja. Jadi dia tergantung pada metil ya. Jadi metil itu harusnya dosisnya bahkan bisa saya pernah ngasih mungkin Selinda ini saya kasih 2000 mg dulu suntikan. Ada orangnya 2000 mg karena dia nggak sadar Bu ya, koma ya. Itu waktu umur 12 ya. Jadi dia mungkin sudah kemana-mana, nggak tahu apa ya, datang ke AJOS, kemudian saya diundang, saya kasih 2000 mg, ya bangun. Apa sekarang sudah rusak badannya? Tidak, itu lihat malah tambah cantik ya. Jadi banyak orang punya persepsi yang salah mengenai steroid. Termasuk para dokter. Kalau ada orang yang nangis ke saya datang kan, dok saya kok dikasih obat keropos ini gimana? Lalu saya keropos, terus gimana? Saya stop loh. Itu ya keropos tapi sedikit. Untuk antisipasi sudah kasih kalsium itu ya. Sekali lagi, dia minum obat namanya Imuran ya. Ketemu dokter lain, lu apa-apaan Imuran kok dikasihkan? Di stop, komatlah dia datang ke saya. Kenapa kok di stop? Dokter marah-marah ke saya kok ini diobati dengan obat kanker ya, obat cangkok loh.
Kalau obat cangkok dosisnya mungkin 100 kalinya. Kalau apa namanya imuran kan cuma 50 mg gitu ya. Mungkin kalau itu bisa 500 atau 5.000 mg. Ya. Jadi orang banyak keliru, termasuk maaf ya para dokter ya, melihat obat apa tuh ini aja katanya bikin ginjal, jangan diminum alopurinol ini kena ginjal, buktinya ada nih di literatur memang ada. S2 saya itu adalah melihat literatur yang salah atau benar. S2 saya ya, jadi sekolah S2 di luar negeri ya, sedang providernya dari Amerika, itu ceritanya begitu ya. Jadi makan obat itu ya kalau penyakit genetik ya harus terus ya. Ya, oke. Nah, yang paling merusak itu adalah anti nyeri, Celebrex, Voltaren, Ponstan, karena itu yang rusak ginjal, maka diberi steroid. Ya. Nah, nanti kalau bisa anti nyeri itu diminum kalau perlu saja. Tapi steroid pun bisa dilepas ya, atau dijalankan seminggu sekali. Asal lifestyle-nya dijaga ya. Kalau masih suka keluyuran malam, tidak bisa. Suka panas-panasan, jogging panas, tidak bisa. Yang pengalaman saya yang tidak ada dalam buku adalah makan seafood awetan terutama. Itu kambuh. Kalau datang, dok saya kambuh dok. Makan apa ayo? Saya makan udang. Frozen food ya? Bukan ya, dimasak lagi, digoreng ya. Tapi udang aja digodok itu direbus itu sudah bikin kambuh ya. Namun ilmu kedokteran bukan ilmu pasti. Apakah kalau makan udang terus kambuh? Ya tidak. Mungkin 30%. Tapi kan banyak ya. 30% dari 10, 3 yang minum udang, yang makan udang dan timbul lupusnya flare ya. Jadi lifestyle paling penting ya, lifestyle paling penting. Jangan sampai lifestyle itu ya, kurang tidur, lihat TV, sinetron sampai jam 3, enggak bisa ya. Ya, yang main HP, yang sampai jam 3 itu biasanya main Android. Ya, main gini. Ya. Tidur. Tapi sayang Selinda udah nggak di sini, udah lagi off nih. Yang paling membahagiakan adalah Selinda hanyalah salah satu contoh dari 100 berapa ya yang sudah dihamilkan ya, yang sudah dihamilkan kerjasama dengan seorang ahli kandungan. 137 pasien saya sudah hamil. Pasien lupus yang akhirnya bisa punya anak setelah diterapi dijaga semuanya, akhirnya bisa punya anak 3. Kalau ada seminar-seminar lupus itu biasanya mereka sudah datang bawa anak-anaknya gitu ya. Artinya begini, bahwa ini perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa yang namanya kalau kita sakit lupus tuh bukan berarti no hope ya, udah hopeless itu sama sekali. Ya. Terutama kalau bisa terdeteksi cepat ya, Prof ya. Oh ya, memang benar. Semua kalau deteksi dini itu akan lebih bagus ke depannya. Ya. Ya seperti Selinda ini orangnya manut baik ya. Tapi memang anak ini anaknya cerdas sekali orangnya. Kalau tanya itu seperti orang dewasa dulu saya itu. Ya. Ya oke. Terus tadi salah satu dari lifestyle juga nggak boleh kena sinar matahari ya, Prof ya? Ya. Itu dilarang ya. Terutama ya jam-jam segini nih. Tapi kalau bisa enggak, tapi ada solusinya pakai hand body yang SPF-nya ya, sun protection. Itu faktornya itu tinggi ya, mungkin di atas 40 atau 60. Iya. Yeah. Kalau bisa pakai baju tertutup, tapi dalamnya dikasih ya. Ya, memang sinar UV itu bisa tembus ya. Tapi paling baik tidak usah lewat situ atau pakai payung ya. Ada yang sengaja itu malah ingin nyoba. Pak bener sih kata Pak Yono kalau ini kumat terus dia panasan. Kumat lah dia. Terus saya tanya kenapa? Saya nyoba dong. Ada. Ya. Jadi jangan kecil hati. Ya, mungkin ada Selinda itu yang dulu sudah masuk ASU berapa kali saya lupa, 3 kali kali ya. Anaknya berapa sekarang ya?
Ya, dia 2 atau 3 ya? pernah yang saya ingat saya pernah di ICU itu bersekitar 3 bulan, ya sudah koma. Sampai 3 bulan. Ya. Tapi alhamdulillah ya dengan doa dari dokternya, dari orang ibunya terutama ya, yang terus didoain nggak putus-putus, terus juga semangat si anaknya sendiri juga ya, karena memang sebetulnya anak itu agak hiperaktif, sangat aktif lah, dan mungkin karena cerdas gitu ya. Sangat cerdas. Ini Celinda udah hilang nih ya, sayang sekali, mungkin ininya anaknya lagi rewel kali. Nah, sekali lagi kita bicara tentang info ya, gimana kita supaya masyarakat ini menghindari info-info yang kurang lurus gitu ya, artinya kurang lurus, kurang pas gitu ya. Ya, seperti hari ini ya, itu suatu upaya untuk meluruskan ya. Jadi kebiasaan tradisional di Indonesia itu pertama ngombe obat terus kena ginjal. Nah, itu kalau orang semua obat dibilang kena ginjal, kalau diminum tidak ya. Nuklinol itu kena ginjal dok. Buktinya nih, saya baca literatur. Betul. Saya S2 saya itu membaca literatur S2 yang terbit di luar negeri. Ya. Guru saya dari Amerika, dari McMaster ya. Di Kanada. Sorry, McMaster itu Kanada ya. Kemudian dari Seattle, dari Amerika, dari India, semua datang ke saya waktu itu di Filipina ya. Di Filipina S2 saya itu ya gurunya orang bule-bule semua. Orang Filipina nggak ngajar saya. Tapi sekarang karena sudah diwariskan sama guru-guru di Filipina, sekarang Filipina tidak ada guru dari luar negeri. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi sebaiknya supaya masyarakat ini tidak tersesat gitu, katakanlah tidak tersesat hanya membaca lewat internet saja, kemudian tidak mendapat pemahaman yang pas gitu ya. Sebaiknya memang lebih baik pergi ke ahli yang tepat gitu ya dok ya. Ya memang susah ahli yang tepat, cuma di sini cuma ada 4 di Surabaya ya. Yang lain ya ada yang bagus walaupun tidak ahli tapi dia memang belajar ya. Ada ya, tapi yang punya privat, yang punya dasar hukum itu hanya 4 orang. Di konsultan reumatologi ya. Ya. Baik, teman-teman di Facebook dan juga mungkin yang join di Zoom, semoga itu semua tadi bisa bermanfaat ya bagi kita semua untuk tidak menjadi hopeless ya ketika mungkin kita sendiri atau saudara kita atau suami kita didiagnosa ada sebagai pasien lupus gitu. Karena sekali lagi semakin terdeteksi dengan lebih awal maka akan lebih baik. Seandainya pun sudah agak terlambat pun masih bisa dikendalikan ya Prof ya. Iya, bahkan saya sudah koma. Ya. Kalau nggak salah dulu, Celinda itu pernah nggak sadar itu. Oh iya, Celinda pernah 3 bulan itu koma dulu. Ya. Tapi kemudian ya dengan pengobatan yang tepat, akhirnya ya baik. Tapi sampai sekarang tetap tidak boleh capek, tetap. Ya, memang ada pantangan. Memang tidak boleh capek. Yang penting jangan kurang tidur. Jangan kurang tidur. Iya. Karena tidur itu adalah detox. Kalau toksnya banyak dia jadi panas jadi munculnya. Yeah. Tidurnya kapan yang baik? Jam 10 sampai jam 4. Kenapa jam 10 sampai jam 4? Karena pada waktu itu tubuh memproduksi hormon melatonin dan superoksid dismutase yang merupakan hormon antioksidan ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya mungkin yang muslim ya. Tidak ada sahur jam 1, jam 2, jam 3, adanya sepertiga terakhir ya. Betul ya? Detox itu berarti jam 10 sampai jam 10 sampai jam 4 itu detox. Jadi keluar hormon tadi, SOD, melatonin dan sebagainya. Kalau tidurnya ya.
Ya, oke. Jadi kalau yang tukang begadang itu berarti sistem detoksnya tidak berjalan dengan baik. Gitu Ya, ya. begadang. Kapan timbul lupus gitu ya? Kalau dia tidak punya gen mau jembalian pagi sore nggak tidur ya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Oke, jadi kita nggak tahu kita punya gen apa enggak, masalahnya itu kan. Iya, Nah, itu ya untuk memang harus pada itu penting. Itu pertanyaannya Bu siapa ini namanya? Bu Baby. Jadi ya kita harus tanya ke pasien, Pak suka lindung-lindung nggak? Ya. Pak, ya, apa suka hangat-hangat? Apa cepat capek? Itu tanyakan. Atau Bu, Mbak ya. ya, oke. Apa cepat capek ya, gitu lah, gitu ya. Oke, jadi kita tidak tahu apakah kita punya gen atau tidak. Jadi jangan barangan jumpalitan nggak tidur ya, itu penting sekali karena tidak tidur atau kecapean luar biasa secara fisik maupun psikologis itu bisa menimbulkan, bisa memunculkan ya. Kalau kita punya gen itu bisa muncul ya, Prof ya. Ya, bahkan tidak hanya lupus, orang yang punya gen darah tinggi muncul, yang punya gen kencing manis muncul. Ya. Ya. Artinya Ya. aturan bahwa kita hidup sehat itu memang beralasan ya, sangat logis. Oh, ya. Boleh. Mungkin bagi yang muslim maaf ya, kan tidak ada sahur jam 1, jam 2. Ya, oke. Ya, sahur itu seperti kata terakhir. Ya, Jadi sudah detox, tapi ya jangan bergadang ya. ya, oke. Ya. Jadi kita tidak boleh zalim terhadap fisik kita, ya. Ya. Tidak boleh zalim karena bisa menimbulkan ya lupus dan lain-lain. Kemudian bagi para pasien lupus yang sudah di diagnosa gitu, jangan kecil hati, masih banyak harapan, masih seperti orang pasien-pasien yang lain ya, karena bisa diterapi, bisa dikendalikan ya. Bisa punya anak. Tanya anaknya berapa itu? Siapa itu? Tidak, tapi yang lain-lain itu ada yang 3 ya, ada yang 3. Sehat semua gitu. Yang penting tetap selalu diingat tidak boleh capek gitu. Dan kurang tidur. Ini ada bercandaan dari secara sosial, ada bercandaan gini. Itu tolong bagi calon-calon mertua yang pacarnya anaknya itu lupus, nggak apa-apa ya, jangan terus disuruh putus. Enggak apa-apa. Sama dengan kita, cuma minum obat. Ya. Yang salah di Indonesia, minum obat itu tidak boleh. Ya. Nah, ini allopurinol ya. Karena bahkan di luar negeri itu disebutkan kena ginjal. Iya. Itu salah. Apakah luar negeri selalu benar? Tidak. Itu S2 saya. Ya. Ya. Oke. Luar negeri itu banyak penelitian tidak benar. Ya. Ya. Bahkan tidak. Sebentar. Penelitian obat di sana pun harus kita evaluasi. Ya, harus dievaluasi ya apapun. Ya. Gimana Cek terakhir sebelum kita tutup nih? Saya itu mau tanya Dok, Prof, allopurinol itu kan buat lambung nggak terlalu ini? Nggak apa-apa Bu. Punya aman buat gimana? saya. Aman. Ibu minum allopurinol? Saya kemarin asam uratnya tinggi. Berapa? Di atas 5-6 kalau nggak salah. 6. Ya enggak lah. 5-6 udah tinggi Bu, normal itu. Itu diet saja Bu. Jangan makan makanan yang mengandung asam urat seperti jeroan ya, kemudian sayuran hijau-hijau. Ya. Lambung saya nih agak berat nih Dok. Lambung, pengalaman saya sering minum air hangat yang agak panas. Iya, saya kalau pagi gitu, Mbak. Jangan cuma pagi, tapi kita habis makan. Iya, habis makan, minumnya jangan air dingin, tapi air hangat gitu. Jadi saya juga punya sakit lambung yang cukup parah ya, bahkan sudah sampai ke GERD gitu ya. Tapi saya nggak sampai ke dokter mana-mana. Saya cukup jaga makan, begitu agak kerasa lapar dikit, makan dikit. Terus itu makannya sering tapi sedikit gitu ya. Jadi perut itu anteng terus gitu. Terus anget. Pokoknya pengalaman saya, kalau saya bandel minum asam, makan duren gitu ya, udah deh makan pedes. Jadi gitu ya. Sebetulnya semua kembali kepada lifestyle kita juga sendiri. Oke, mudah-mudahan ini teman-teman semua yang pengen tahu tentang lupus atau yang mungkin menderita lupus, ya bukan menderita, menjadi pasien lupus,
menjadi lebih paham ya, dan juga para calon mertua ya, calon-calon suami yang istrinya lupus nggak apa-apa. Itu lihat tadi Selinda, tetap sehat, tetap seksi, tetap punya anak, dan tetap dia punya kerjaan, dia punya bisnis. Saya rasa gitu aja obrolan kita. Udah cukup ya Prof ya? Ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Sama-sama. Mbak Beb. Saya juga terima kasih Terima kasih banyak. kepada operator saya yang setia ini, mahasiswa UNER yang namanya Puput ini selalu setia sekali di saya. Ya, Halo Mbak Puput. Ini namanya Puput yang sering kali terima pendaftaran kalau saya bikin webinar. Di fakultas apa? Nah, ini masih jomblo. Siapa yang mau? Oke, terima kasih banyak, Masya Allah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat edukasi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi salam sehat, salam semangat, dan salam selalu untuk menjaga kesehatan yang merupakan berkat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Jangan capek, jangan kurang tidur ya, itu paling penting. Pokoknya ya. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih. Bye. Mbak Beb. Terima kasih Pak. Prof. Terima kasih. Bye. 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 Oke. Saya